Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Ikhwah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Untuk malam hari ini bahasan kita sampai di hadis 178. Hadis 178 berkaitan tentang masalah makan minum di saat puasa karena dalam keadaan lupa. Mohon dibacakan. Allah ibarik fikum. Hadis 178 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab berkaitan dengan orang yang makan minum di saat Ramadan. Dia sedang berpuasa karena faktor lupa. Di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahullah." Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan juga minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Disuruh untuk menyempurnakan puasanya berarti disuruh untuk melanjutkan puasanya. Karena kenapa? Karena dia dalam kondisi lupa. Di saat dibilang di sini falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Berarti bisa disuruh untuk menyempurnakan puasa, kemudian memang ada orang lupa puasa, kemudian dia makan minum. Artinya kalau dia sempurnakan maka puasanya tetap sah hukumnya. Tetap sah hukumnya. Tidak batal puasanya sebab dia lupa. Mau nggak mau dia lupa. Berarti kalau lupa maka ini tidak karena faktor sengaja, sehingga tidaklah batal puasanya. Di satu sisi dia itu tidak berdosa dan tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Karena kenapa? Karena di situ Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk menyempurnakan puasanya. Berarti kalau dia lanjutkan puasanya, maka sah hukum puasanya tidak batal. Sah puasanya tidak batal dan tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Karena kenapa di sini ini disebutkan fa inna ma at'amahullah. Karena dia diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan bonus oleh Allah, kan dikasih bonus oleh Allah nih. Diniatkan dari awal dia berpuasa, saat siang-siang kemudian dia makan sate. Memang karena faktor lupa. Berarti dia sedang diberikan bonus oleh Allah SWT. Berarti makannya orang ini bukan kehendak dia sendiri. Yang berkehendak untuk ngasih makan siapa? Allah SWT. At'amahullah. Allah yang ngasih makan. Logikanya adalah kalau Allah yang ngasih makan, padahal orang tersebut dia itu inginnya puasa, kemudian dia lupa sama sekali, sehingga dia diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memberikan makan untuk orang tersebut, bagaimana mungkin kemudian kalau seandainya ada suatu hukum ente batal puasanya? Lah, kok ana batal puasanya? Ana enggak ngelupa. Yang buat lupa siapa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ngasih makan orang ini. Berarti yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat orang ini dia
kemudian makan minum karena faktor terlupa, maka bukan kesalahan orang ini. Keinginan ada, cuma kadang-kadang ini terlalu banyak masalah. Ada keluarga sakit, kemudian ada masalah si fulan, sehingga di saat dia berpuasa lupa sama sekali, tanpa ada suatu kesengajaan. Maka di saat suatu perbuatan itu disandarkan kepada Allah SWT pada diri seorang hamba, maka yang berkaitan dengan ini puasa orang tersebut tidaklah batal. Karena kenapa? Yang ngasih makan tadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan kehendak orang ini. Orang ini dia maunya untuk puasa, tapi Allah berkehendak lain. Berarti Allah menghendaki orang ini untuk mendapatkan suatu bonus di saat siang hari bulan Ramadan dia makan es degan, minum es degan. Berarti nggak jadi masalah, tinggal lanjutkan puasanya saja dan tanpa perlu untuk mengqadha. Tadi ini adalah inti dari hadis ini. Nggak jadi masalah. Lanjut. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan berpuasa lalu dia makan. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang kemudahan yang besar dalam hal tersebut. Karena perkara terbesar yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum. Meski demikian, hal tersebut dapat ditolerir dari orang yang terlupa. Dan kaidahnya bahwa melakukan perkara yang dilarang di dalam ibadah karena terlupa tidak dapat merusak ibadah tersebut. Taib. Tentang adanya suatu hukum orang yang berpuasa di saat siang hari bulan Ramadan, ini berlaku bukan cuma Ramadan, tetapi berlaku pula untuk puasa-puasa yang sunnah ataupun puasa-puasa wajib selain Ramadan. Apakah ada puasa wajib selain Ramadan? Ada. Puasa nazar ataupun puasa dalam rangka untuk membayar kafarat. Itu adalah puasa-puasa yang wajib. Baik puasa wajib ataupun puasa yang sunnah di saat siang-siang dia lupa, kemudian disyariahkan bagi dia untuk menyempurnakan, lanjutkan saja puasanya. Karena Allah berkehendak untuk memberikan makan minum orang ini. Puasanya enggak batal. Adanya syariah ini yang mengatakan bahwa puasa ente enggak batal di saat ente lupa makan minum di saat siang hari bulan Ramadan. Maka ini adalah merupakan suatu kelapangan ataupun suatu keluasan, kemudahan dalam syariah agama Islam. Walaupun toh menyangkut masalah hal yang besar yang berkaitan dengan puasa. Apa itu? Makan minum. Karena pada umumnya orang dibilang puasa adalah dari faktor makan minumnya. Di saat dia melaksanakan suatu hal yang sebenarnya itu dilarang dikerjakan di saat sedang berpuasa, tetapi karena faktor lupa, hal tersebut tidak jadi masalah. Sehingga di sini ada sebagian di antara kaidah anna fi'lal mahdhuri fil ibadati ala wajhin nisyan la yukhillu biha, bahwa mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam suatu ibadah dikerjakan karena faktor lupa, la yukhillu biha, maka tidak menyebabkan cacatnya ibadah tersebut. Makan minum memang dilarang di saat berpuasa, cuma karena faktor lupa nggak jadi masalah. Ini lupa dari sisi hukum fiqih. Untuk menyangkut masa apakah ini si fulan dia benar-benar lupa ataukah ngelupa, maka ini dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat misalnya ada seorang ustaz, ada seorang ulama, ada seorang mufti, atau ada seorang qadhi, dia ditanya, "Ya imam, ya ustaz, ya ulama, bagaimanakah hukumnya tadi ini siang hari bulan Ramadan? Ana makan sate. Lupa." Kemudian dijawab secara hukum fikihnya adalah ente teruskan saja puasanya. Tadi ini adalah hadisnya ataupun dalilnya. Cuma di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kan tahu
ini si fulan dia lupa ataukah sekedar pencitraan? Apakah dia lupa ataukah ngelupa? Di saat ngelupa, maka itu urusan lain. Dia berdosa. Tetapi kalau benar-benar lupa, la itsma lahu, la itsma alaih. Gak ada suatu dosa bagi orang ini. Di saat dia lupa melaksanakan suatu pelanggaran larangan dalam berpuasa, dia faktor lupa, benar-benar lupa, maka dia nggak berdosa. Tetapi kalau ngelupa, itu lain urusannya, maka dia berdosa. Di samping dia berdosa, walaupun toh tadi itu dibilang oleh muftinya nggak perlu untuk mengulang puasanya, nggak perlu untuk mengulang puasanya, karena suatu jawaban diberikan oleh para ulama kita di saat mereka diminta fatwa adalah berdasarkan pertanyaannya. Untuk masalah hati kan nggak tahu, masalah hati kan nggak tahu, sehingga di saat misalnya ini si mufti dia bilang ente nggak wajib untuk mengqadha puasanya. Karena kenapa? Karena pertanyaannya adalah lupa lupa makan minum di saat sedang berpuasa. Sehingga itu yang diberikan suatu jawaban untuk yang menyangkut masalah hakikat orang tersebut, apakah dia lupa ataukah ngelupa, itu urusan lain. Di saat ngelupa, maka tetap wajib hukumnya untuk mengqadha puasanya. Dan dia berdosa. Berdosa yang disamping karena dia berdusta terhadap siapa? Terhadap ini yang orang yang dimintain fatwa. Dia ngelupa, tapi dia bilang lupa. Siap bulan-bulan Ramadan dia berdusta. Ada dosa tersendiri. Dan Allah tidak bisa untuk dikibulin. Sehingga bagaimana? Tetap wajib hukumnya untuk mengqadha puasanya karena dia ngelupa. Dan dia berdosa. Jelas ya mas sekalian? Berarti perlu untuk dilihat kondisi kita masing-masing. Apakah benar-benar lupa ataukah sekedar ngelupa. Di saat lupa tidak dosa baginya. Dan puasanya tetap sah di saat dia lanjutkan puasanya. Berhubung sah puasanya, fala qadha'a alaih. Maka tidak ada qadha bagi orang tersebut. Nggak perlu untuk bayar puasanya. Di hari yang lainnya. Karena memang dia benar-benar lupa. Tayyib. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini berkaitan dengan masalah orang lupa sehingga kemudian dia makan minum padahal dia sedang berpuasa. Pertanyaannya begini, ini sahabat saya yang dia sedang berpuasa, ana tahu dia sedang berpuasa. Tapi tahu-tahu kemudian dia minum tadi es degan. Pertanyaannya adalah, apakah wajib bagi kita untuk mengingatkan orang tersebut? Wajib bagi kita untuk mengingatkan orang tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwa wajib bagi kita untuk mengingatkan. Karena kenapa? Karena itu merupakan suatu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melarang suatu kemungkaran. Mungkarnya dari sisi apa? Mungkarnya adalah di saat siang hari bulan Ramadan yang mestinya kaum muslim itu dia berpuasa, tapi ini malah makan minum. Ini makan minum. Berarti orang ini dia sedang melaksanakan suatu kemungkaran. Dari hukum fikihnya, maka wajib hukumnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, fabilisanihi, dengan lisannya. Kita mengingatkan dia, dan inilah suatu kewajiban. Tayyib. Kita wajib hukumnya untuk mengingatkan bagi orang tersebut di saat dia melaksanakan suatu pelanggaran karena faktor lupa, benar-benar dia tidak berdosa. Karena kenapa? Ya lupa tadi itu. Oleh karena itu, di saat kita melihat sebagian dan antara sahabat kita makan di siang hari bulan Ramadan, maka perlu untuk diingatkan. Apalagi kita tahu bahwa ini si fulan dia memang berpuasa, tapi kemudian kok tahu-tahu dia siang hari bulan Ramadan, kemudian dia makan minum. Maka perlu untuk diingatkan. Siapa tahu memang dia benar-benar lupa, kecuali setelah diingatkan, ana sengaja untuk batal karena ana mau safar. Iya mau safar nggak jadi masalah untuk nggak berpuasa, cuma jangan ditampak-tampakkan. Masuk warteg siang hari bulan Ramadan, menikmatin es teh lah ataupun yang lain sebagainya. Kasihan orang-orang yang melihatnya. Mereka berjuang ngap-ngapan panas-panas untuk nggak boleh makan minum. Sebagian dan kaum muslimin malah nongkrong
di kafe. Ini enggak menggema perasaan orang lain. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi hukumnya adalah perlu bagi kita untuk mengingatkan orang-orang yang kalau memang dia sebelumnya berpuasa kemudian dia makan di saat siang hari bulan Ramadan, kemungkinan besar itu orang dia sedang lupa. Dan di saat diingatkan jangan marah-marah. Marah-marahnya bagaimana? Karena dia merasa anak mau dikasih makan oleh Allah, malah ente ingatkan. Ente mengcancel bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu marah-marah. Seharusnya dia berterima kasih. Tadi ini tentang masalah tidak batalnya puasa bagi orang yang lupa makan minum di saat siang hari bulan Ramadan. Ini adalah merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di sini jemaah sekalian bahwa anna fi'il mahdhur, melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang fil ibadati, dalam suatu ibadah, ala wajhin nisyani la yukhillu biha, karena faktor lupa maka itu tidak mencederai, tidak membatalkan ibadah tersebut. Suatu larangan, kemudian di saat dalam suatu ibadah ada suatu hal yang dilarang, tapi kita lupa melaksanakan suatu hal yang dilarang, maka ini tidak mencederai ibadah tersebut. Nggak mencederai. Ini pun berlaku menyangkut masalah berhubungan intim dengan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan. Apakah dilarang atau dianjurkan ini untuk berhubungan intim di saat siang hari bulan Ramadan? Adalah dilarang. Tetapi kalau misalnya ada orang dia lupa, benar-benar lupa ya, tapi sesuatu yang hampir mustahil nih, karena ini berpasangan dengan pasangannya, dengan istrinya. Bagaimana mungkin bisa berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia bilang dia lupa, sesuatu yang hampir mustahil. Tetapi hukum tetaplah suatu hukum. Di saat ada suatu hal yang dilarang dikerjakan di dalam suatu ibadah, aslinya dilarang ini untuk berhubungan suami istri. Di saat sedang berpuasa, tapi dia kerjakan karena faktor lupa, maka hukum puasa tetap sah. Tapi tadi jangan lupa, ini kalau memang benar-benar lupa. Ada sebagian dan terdalil yang berkaitan dengan masalah hal ini, man aftara fi syahr Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarata. Orang yang berbuka artinya adalah orang yang enggak berpuasa, makan mungkin di saat siang hari bulan Ramadan. Dia faktor lupa, fala qada alaihi wala kafarata, maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarat baginya. Artinya bagaimana? Ini senada dengan tadi dalam kaidah ini, anna fil mahdhuri fil ibadah ala wajhin nisan yukhillu biha, bahwa sesungguhnya melaksanakan suatu hal yang dilarang dalam suatu ibadah karena faktor lupa, maka tidak membatalkan, tidak mencederai ibadah tersebut. Berarti kalau toh misalnya benar-benar lupa suami istri dia berhubungan intim, walaupun ini hampir mustahil. Tapi kalau seandainya memang benar-benar lupa, kemudian mereka berhubungan intim di saat siang hari bulan Ramadan, maka tetap sah hukum puasanya, fala qada alaihi wala kafarata. Maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarat, enggak perlu untuk bayar kafarat. Tapi ini jemaah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, ya tadi ini yang kita sebutkan yang berkaitan dengan masalah lupa berhubungan suami istri saat siang hari bulan Ramadan sedang mereka sedang berpuasa. Tadi ini adalah termasuk di antara dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Abu Hanifah rahimahullah, termasuk juga yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Sun'ani, kemudian Syekh Ibnu Baz, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah, termasuk pula Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Berarti lumayan banyak ulama-ulama yang mengatakan hukum puasa tetap sah kalau memang benar-benar lupa. Tapi tadi itu adalah hampir mustahil masak bareng-bareng berjamaah lupa suami istri ini. Lupa berjamaah. Maksudnya lupa bareng-bareng. Ini hampir mustahil. Tapi kalau seandainya memang benar-benar terjadi, maka tetap sah hukum puasanya. Ya tinggal mandi jinabat, lanjutkan puasanya lagi. Apakah termasuk diberikan kalau tadi makan diberikan makan oleh Allah SWT?
Kita nggak bisa sampai ke sana. Tapi intinya ini puasa tidaklah batal. Taib, lanjut. Pendapat yang sahih bahwa itu berlaku umum di seluruh ibadah dan tidak dikecualikan darinya sedikit pun. Jadi barang siapa yang makan, minum atau melakukan sesuatu dapat membatalkan puasa karena terlupa, maka puasanya tetap sah dan dia harus tetap melanjutkannya. Barang siapa yang berbicara di dalam sholat karena terlupa, maka sholatnya tetap sah. Taib, sampai dulu. Allah ibaratnya kemahar. Nah, di sini beliau mengatakan, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wasahihu annahu 'amun li jam' ibadat. Yang sahih tentang kaidah ini, tentang masalah lupa melaksanakan suatu hal yang dilarang dalam ibadah, dianggap bahwa ibadahnya tetap sah. Maka ini adalah berlaku untuk semua ibadah. Ada suatu larangan dalam masalah ibadah, kemudian dikerjakan, padahal dia sedang melaksanakan ibadah tersebut. Di saat dikerjakan karena faktor lupa, maka tetap sah ibadahnya. Ini berlaku, kata beliau, berlaku untuk semua bentuk ibadah. La yustasna minhu syai'un, tidak dikecualikan apapun pula. Sehingga kalau ada orang dia makan ataupun minum atau melaksanakan suatu pembatal puasa karena faktor lupa, makan minum termasuk hal yang dilarang di saat puasa. Berhubungan intim adalah dilarang di saat berpuasa, ataupun sengaja untuk membuat muntah diri sendiri karena dia lupa sedang berpuasa. Walaupun saat itu dia sedang melaksanakan batal puasa, tapi berhubung dia melaksanakan karena faktor lupa, maka tetap sah hukum puasanya. Ini yang dimaksudkan dalam poin tersebut. Apalagi ini dukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Berarti nggak jadi masalah. Kalau memang karena suatu kelupaan sehingga terlanjur melaksanakan suatu pembatal puasa, maka tidak jadi masalah. Puasanya tetap sah, asalkan nanti setelah dia lanjutkan puasanya, dia itu nggak makan lagi. Sudah lupa, kemudian dia ingat. Kalau ingat, perlu untuk dia cut proyeknya. Proyek apa? Proyek makan minumnya. Di saat siang hari bulan Ramadan dia makan, baru setengahnya ini. Sate tinggal setengahnya lagi. Ingat, maka wajib hukumnya untuk di-cut. Ustaz nanggung udah di sini, Ustaz. Gak ada istilah nanggung. Yang diperbolehkan tadi itu adalah yang sudah terlanjur masuk, yang masih di mulut kemudian ingat, wajib hukumnya untuk dilepaskan. Gak boleh untuk melanjutkan proyeknya. Karena yang dimusamahah, yang ditoleransi, yang sudah masuk ke dalam kerongkongannya, yang masih di mulut, ini gak ada toleransi. Silakan untuk dilepaskan. Walaupun toh mungkin ada unsur kecewaan di sana. Nanggung. Aduh, udah nanggung. Di sini ada haus-hausnya, ada bekas-bekas minyaknya. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Tadi ini kita bicara masalah suatu hukum. Sehingga di saat ada suatu hal yang menyangkut masalah ibadah, kemudian kita melaksanakan suatu pelanggaran dalam ibadah, kita melaksanakan adalah karena faktor lupa, maka tetap sah hukum ibadah tersebut. Tinggal dilanjutkan. Di sini beliau menyebutkan di antara contohnya tadi sebagaimana yang telah dibacakan, man takallama fi sholati nasiyan sahhat sholatuhu. Orang yang bicara di saat dia sedang sholat karena faktor lupa, maka sahhat sholatuhu, maka sah hukum sholatnya. Karena memang lupa, tapi kalau sudah ingat kemudian dia melanjutkan lagi, maka nggak boleh. Memang di saat misalnya ada orang dia assalamualaikum mengetuk pintu rumahnya. Kebetulan dia lagi sholat sunnah. Kemudian dia menjawab waalaikumsalam. Setelah menjawab waalaikumsalam, dia ingat lagi sholat.
Di saat dia ingat lagi sholat, kemudian dia lanjutkan, ia masuk, maka batal puasanya. Karena kenapa? Yang waalaikumsalam tadi itu dia lupa. Tapi yang ia masuk, dia nggak lupa, tapi dia lanjutkan, maka batal sholatnya. Karena kenapa? Karena dia sudah ingat sedang sholat, tapi dia lanjutkan percakapan tersebut. Suatu ucapan yang ditujukan terhadap orang lain. Ini bisa batalkan. Yang nggak batalkan adalah kalau memang karena faktor lupa. Tadi yang jawaban waalaikumsalam, spontan dia menjawab. Kenapa dia menjawab? Lupa dia sedang sholat. Maka lanjutkan saja puasanya. Lanjut saja sholatnya. Tetapi kalau dia menambah lagi sedangkan dia ingat, maka nggak boleh. Batal puasanya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ini menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah lupa melaksanakan suatu pelanggaran, suatu larangan dalam sholat. Orang sholat nggak boleh untuk bicara. Tapi kalau bicara dia karena faktor lupa, maka nggak jadi masalah. Berarti tetap sah hukum puasanya. Tapi jangan banyak-banyak pula. Karena sebagian di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kalau sampai lama ngomong bicara ataupun bicaranya di saat lagi sholat, berarti di sini sudah kebablasan. Dan ini untuk pendapat yang dipilih dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah pendapat rata-rata ulama, adalah batal puasanya karena terlalu lama bicaranya. Kalau misalnya baca suatu halaman sampai 1 halaman, ini kelamaan, ini masuk lupa sampai segitu lamanya. Ngobrol. Ente lagi sholat atau lagi ngobrol? Bercakap-cakap saya membahas beberapa tema, sehingga di rata-rata ulama bahwa ini adalah sholatnya batal. Lanjut. Kasus semisal yang lupa adalah melakukan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu hukumnya dan atau karena tersalah. Oleh karena itu, sebentar. Yang semisal dengan lupa itu adalah kalau melaksanakan suatu hal karena memang dia tidak mengetahui hukumnya. Apa contohnya? Ada orang dia lagi sholat. Termasuk yang kisah yang masyhur yang pernah kita sebutkan di saat kita membahas masalah bab sholat. Ada seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau lagi sholat, kemudian ada orang bersin. Beliau mengucapkan yarhamukallah. Ini orang yang bersin, dia mengucap alhamdulillah. Kemudian sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Pertanyaannya adalah, ini ucapan ditujukan kepada orang tersebut ataukah ditujukan kepada Allah? Kepada orang tersebut. Karena kenapa? Karena ini ada doa yang dia sampaikan kepada Allah. Memang doakan pada Allah SWT, cuma ditujukan terhadap orang ini, yarhamuka, semoga Allah merahmatimu. Berarti lawan bicara ataupun perbicaraan ditujukan terhadap orang tersebut. Berarti ini ada suatu ucapan manusia yang ditujukan kepada manusia yang lain. Kalau seandainya dikerjakan dengan sengaja dan dia mengetahui hukum larangannya, kemudian tetap dia lakukan, maka batal solatnya. Tapi berhubung ini sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, di saat beliau mengucapkan yarhamukallah, para sahabat yang sholat di samping-samping beliau langsung noleh begini. Langsung noleh sambil dalam keadaan sholat. Kemudian beliau mengatakan, "Wathuklah Umayyah, celakalah ibuku. Kenapa kalian melihat diriku?" Akhirnya kemudian berhubung pandangan yang pertama pelototan sebagian di antara sahabat tidak dihiraukan oleh sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bahkan malah menambah perkataannya, sehingga kemudian sahabat yang lain sampai begini. Lagi sholat. Akhirnya kemudian walaupun mungkin beliau belum bisa menerima, beliau tetap terdiam. Habis sholat ditegur Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Sholat itu tidaklah patut ada suatu percakapan, ucapan manusia. Kan dalamnya hanya berisi zikir, qiraah, sama tasbih saja. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak nyuruh untuk ngulang. Kalau beliau tidak nyuruh untuk ngulang,
Pertanyaannya, ini sholat sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami sah atau enggak sah? Sah hukumnya. Kalau seandainya batal itu perbuatan sahabat Muawiyah, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk mengulangnya. Di saat Nabi Muhammad beliau enggak nyuruh untuk ulang, maka hukum sholatnya adalah sah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak mungkin membiarkan sahabat melaksanakan suatu ibadah yang aslinya batal, kemudian Nabi Muhammad beliau mendiamkannya. Di saat beliau mendiamkan, otomatis ini perbuatan adalah sah hukumnya. Sholatnya adalah sah. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau melihat seorang sahabat yang sholat cepatnya bukan main, beliau menegur sebanyak 3 kali, irji fa sholli fa in lam sholli. Ente balik karena ente belum sholat. Diulang sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad SAW di saat beliau melihat seorang sahabat melaksanakan suatu hal yang tidak benar secara syariat, beliau mengingatkan. Di saat ada suatu tindakan dibiarkan oleh beliau, maka itu adalah legal secara hukum, secara agama Islam. Sahabat Muawiyah bicara dalam sholat, secara umumnya ini batal. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau tidak nyuruh ngulang. Berarti hukum sholatnya sahabat Muawiyah adalah sah. Karena kenapa? Karena jahlan. Karena nggak mengetahui hukumnya. Jahil nih. Disebab jahil, al-jahlu ini. Karena faktor nggak tahu hukumnya. Sehingga kalau toh misalnya di saat ada orang dia baru berdakwah di kampung. Ataupun di sebagian di antara daerah. Di saat beliau, seorang ulama, seorang ustadz ngajarkan suatu hukum sholat. Kemudian ada orang sholat. Kemudian ada orang sholat. Dia sholatnya sambil bicara. Sholatnya sambil bicara. Maka bagaimana? Maka hukumnya orang ini sholat sambil bicara adalah sah. Karena kenapa? Karena dia baru mendapatkan suatu dakwah. Belum sampai ke arah membatal sholat. Baru sampai ke arah cara sholat bagaimana ilmunya, berarti belum sampai. Berarti bagaimana di saat dia melaksanakan suatu bicara dalam sholat, walaupun tahu umumnya itu membatalkan sholat, tapi berhubung dikerjakan karena faktor nggak tahu, belum tahu hukumnya, maka tetap sah hukum sholatnya. Itu yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Begitupun karena faktor salah tapi nggak sengaja al-khata ini, maka nggak jadi masalah. Misalnya ada orang dia nusuk orang lain, naudzubillah, nusuk orang lain karena faktor mungkin dia tidur, kemudian ngigo, kemudian nusuk istrinya, naudzubillah. Maka secara hukum akhirat orang ini nggak berdosa. Karena kenapa? Karena mungkin dia memang nggak tahu lagi tidur, nggak sadar sama sekali. Maka secara hukum dosa nggak dosa, dia nggak dosa sama sekali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang benar-benar dia itu nggak sengaja ataupun mungkin dia nggak sadar, tetapi itu adalah hukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hukum yang berkaitan dengan masalah polisi itu lain lagi. Mau nggak mau ini suami dia sedang membunuh istrinya, apalagi mungkin ada sentimen urusan yang lainnya. Naudzubillah, itu urusan lainnya. Jelas insyaallah jamaah. Lanjut. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dimaafkan untuk umatku dosa yang dilakukan karena tersalah, terlupa, dan apa-apa yang dipaksakan padanya. Juga diriwayatkan. Iya, tadi ini adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal atau pelanggaran yang dikerjakan karena faktor terlupa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni oleh Allah. Ataupun mungkin karena faktor kesalahan tanpa suatu unsur kesengajaan. Atau mungkin karena faktor dipaksa. Walaupun tahu untuk paksaan ini perlu untuk dibahas lebih lanjut aslinya. Dibahas oleh para ulama tentang masalah paksa-paksaan, sehingga kemudian diperbolehkan untuk melaksanakan suatu pelanggaran syariah, yaitu untuk paksa-paksaan yang memang mulji. Apa itu artinya? Adalah paksa-paksaan yang sampai nanti kalau seandainya tidak mau untuk melaksanakan, maka akan sampai dibunuh ataupun mungkin sampai dipotong sebagian di antara anggota badannya. Itu adalah suatu paksaan yang sampai diperbolehkan untuk
melaksanakan suatu pelanggaran syariah. Misalnya ada orang di zaman penjajahan, seorang muslim kemudian dipaksa oleh Belanda untuk minum minuman keras. Kalau enggak, ente saya tembak. Ente saya tembak. Berarti diancam akan dihilangkan nyawanya. Akhirnya kemudian terpaksa minum minuman keras karena khawatir nyawanya hilang. Terlepas dari masa sebagian di antara orang, anak enggak jadi masa ente bunuh daripada melanggar suatu aturan syariah. Terlepas dari masa itu, kalau seandainya ada orang dia lebih memberatkan nyawanya, maka enggak jadi masalah. Di saat sebagian di antara sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disuruh untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, beliau diancam untuk akan dibunuh oleh orang-orang musyrik saat itu. Beliau tetap mengatakannya, maka enggak jadi masalah karena ancamannya sampai ke level pembunuhan. Kalau enggak akan dibunuh, ataupun kalau enggak saya potong telinga ente. Jelas ya? Berarti suatu ancaman yang cukup menakutkan. Berarti mastukrihu alaihi ini enggak bersifat mutlak. Enggak bersifat mutlak. Karena sebagian di antara orang mengatakan, ente kok enggak puasa Ramadan. Kemudian istri dia bilang, saya dipaksa oleh suami saya. Dipaksa oleh suaminya. Ataupun suami dipaksa oleh istrinya. Ini adalah paksa-paksaan yang tidak masuk dalam pembahasan ini. Gak masuk dalam pembahasan ini. Karena kenapa? Karena ini suami dia maksa istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lari ke dalil tentang la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gak ada unsur kebolehan ketaatan terhadap seorang makhluk untuk bermaksiat terhadap sang khaliq. Padahal baru cuma sekedar ente Quran kurangin nanti uang nafkahnya ataupun uang jajannya. Uang jajan diberikan suami kepada istrinya. Diancam kalau ente puasa, anda nggak mau untuk ngasih nafkah, untuk ngasih jajan somai di saat siang hari. Ini paksa-paksaan yang terlalu remeh. Kalau sampai menyebabkan ini si istri ataupun suami dia ninggal taat kepada Allah SWT demi pasangannya, maka ini nggak boleh. Jelas ya? Allahu a'lam. Tapi lanjut. Juga diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman di setiap ungkapan doa yang dipanjatkan yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, aku telah lakukan, yaitu apabila seorang mengucapkan, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan atau kami terserahlah. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan, ya Tuhan kami. Betulnya untuk poin yang pertama, ini di saat ada orang berdoa ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, mohon engkau tidak mengazab kami, tidak memberikan siksaan kepada kami di saat kami melaksanakan suatu perbuatan larangan karena faktor lupa. Karena faktor lupa. Mohon engkau tidak nyiksa kami. Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah melaksanakan, artinya adalah doa ente dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau toh misalnya ada orang dia lupa di saat sholat, lupa tentang jumlah rakaat-rakaatnya, benar-benar lupa ini, maka Allah tidak akan menyiksa orang tersebut karena memang benar-benar lupa. Lanjut. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Iya, ini berkaitan dengan masalah di antara kalau misalnya orang-orang Bani Israel, mereka itu melaksanakan suatu kesalahan, suatu dosa, maka di antara dosa tersebut tertebuskan kesalahannya dengan cara membunuh diri mereka sendiri-sendiri. Faqtulu anfusakum. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum, kalian bunuhlah diri kalian sendiri-sendiri. Cuma
tafsir dari para ulama, membunuh diri sendiri bukanlah bunuh diri, tapi adalah saling membunuh saat itu untuk menebus kesalahan mereka. Berarti ini di saat umat Nabi Muhammad mereka berdoa, Rabbana la tuhammilna la tahmil alaina isra kama hamaltul ladzina min qablina. Ini adalah minta keringanan kepada Allah SWT agar Allah tidak membebankan terhadap umat Nabi Muhammad SAW tentang suatu beban berat, suatu syariah yang pernah terjadi di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita selesai sampai akhir paragraf, insyaallah. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan ya Tuhan kami. Iya, Allah tadi berfirman, aku telah lakukan misalnya. Artinya adalah Allah tidak akan memberikan suatu syariat yang berat bagi manusia. Berarti Allah mengetahui takaran manusia di zaman Nabi Muhammad ataupun di umat Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan, beri maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, aku telah lakukan. Tayyib. Mungkin sampai di situ insyaallah. Sedangkan itu masih ada beberapa paragraf yang terakhir dari pembahasan. Ini nanti perlu untuk penjelasan dan juga contoh-contoh yang agak panjang, sehingga untuk yang poin tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan ini aslinya pembahasan kan berkali-kali kita bahas sebelum Ramadan biasanya, sehingga insyaallah tidak ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah berkahi antum, berkahi kita semuanya insyaallah, dan semoga Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita, dalam keluarga, dalam sahabat-sahabat kita dan juga kaum muslimin semuanya, dan semoga Allah sabarkan mereka bisa mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah bimbing. Subhanahu wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah.